semuanya, selamat datang di Sound Smoker, channel tontonan favorit mbah kamu. Halo coy, apa kabar? Semoga kalian tetap sehat ya, selalu diberi kelancaran dalam puasanya, amin. Oke deh, kali ini gue bakal bahas film lawas yang bergenre komedi fantasi tahun 2000 yang berjudul Bedazzled. Film ini menceritakan tentang seorang pria culun, cupu, dan gak berguna dalam hidupnya. Namun tiba-tiba hidupnya mulai berubah ketika dia didatangi seekor iblis cantik yang membahayakan, yang bakal mengabulkan semua permintaan terdalamnya. Waduh weh. Oke deh, gak usah lama-lama, langsung kita mulai aja alur ceritanya dan intro. Elliot Richard adalah seorang pecundang. Orang-orang bahkan menyuruhnya menjadi keset aja biar berguna. Dia adalah orang yang canggung secara sosial dan tidak dianggap serius oleh siapapun, terutama rekan-rekan kerjanya. Elliot mengetahui hal ini, tetapi masih berusaha mempertahankan kepribadiannya yang hangat dengan harapan rekan kerjanya akan menerimanya. Tetapi itu nggak berhasil. Tak satu pun dari mereka ingin berteman dengan seorang pecundang. Malam harinya dia pergi ke bar, tempat di mana rekan kerjanya sering nongkrong tanpa ngundang Elliot. Mereka mencoba bersembunyi dari Elliot, tetapi Elliot mengabaikan perilaku mereka dan bergabung gitu aja sama mereka, di mana hal tersebut membuat mereka risih dan kesal. Saat itu, Allison, salah satu rekan kerjanya, masuk. Elliot pun mengejutkan kelompok itu dengan mengungkapkan bahwa dia tahu apa yang disukai dan tidak disukai oleh Allison. Jadi, mereka menantang Elliot untuk ngobrol dengan Allison. Elliot pun memperkenalkan dirinya kepada Allison dan mengatakan bahwa mereka telah bekerja sama selama 4 tahun sekarang. Namun Allison bahkan tidak mengenalinya dan pergi gitu aja setelah dia mulai merasa aneh dan bahaya. Walalala. Elliot mengatakan bahwa dia ingin sekali punya pacar kayak Allison. Di saat yang sama, sebuah bola biliar menggelinding ke arahnya. Saat Elliot mengambilnya, tiba-tiba ada seorang cewek walalala berbaju merah memanggilnya. Si cewek bilang dia ingin mendengar keinginan terdalam Elliot dan kemudian memasukkan semua bola biliar dalam sekali sodok. Si cewek kemudian membawanya keluar dan langsung menyeruduk mulutnya Elliot. Elliot pun gugup dan takut, terutama saat si cewek bilang bahwa dia memiliki kekuatan dahsyat yang luar biasa. Dan yang terpenting adalah dia mengatakan bahwa dia adalah seorang iblis. Elliot pun gak percaya padanya dan pergi. Tapi Elliot kaget saat melihat si iblis udah parkir di atas mobil dengan baju yang berbeda. Wah, si iblis pun langsung membuang minumannya dan kemudian melanjutkan untuk mengungkapkan tentang hidupnya yang boring kepada Elliot. Dia kesepian di apartemen kosong tanpa seorang pun yang merawatnya dan dia menangis sampai tertidur setiap malam. Si iblis pun menawarkan Elliot untuk membuat permintaan. Jadi Elliot pun dengan sinis menginginkan sebuah Big Mac dan minuman bersoda ukuran besar. Si iblis pun langsung memenuhi keinginan Elliot dengan membawanya ke McDonald dan memesankan Big Mac untuknya. Tapi Elliot yang bayar. Merasa ditipu, Elliot pun mulai kesal. Namun Elliot gak jadi marah saat si iblis memberinya tumpangan dengan supercar miliknya. Si iblis pun membawanya ke klub di luar jam kerja miliknya, di mana semua orang bersorak ketika melihat mereka datang. Mereka saling mendorong untuk mendapatkan foto Elliot, dan di dalam semua wanita menggoda Elliot bak artis terkenal. Si iblis pun membawanya ke kantornya, di mana dia juga menunjukkan versi prianya. Saat Elliot bertanya tentang Tuhan, dia merasa kesal karena semua orang sepertinya selalu ingin tahu tentang dia. Si iblis pun memberinya sebuah perjanjian. Dia akan memberinya 7 permintaan dan dia akan menyerahkan jiwanya jika semuanya udah terkabul. Elliot pun ragu-ragu akan hal ini, tetapi si iblis mengiming-iminginya dengan menunjukkan adegan Allison yang terlihat mesra bersama Elliot. Termotivasi oleh hal ini, ia menandatangani perjanjian itu tanpa membacanya dengan benar. Si iblis kemudian memberinya sebuah alat yang menyuruhnya memencet 666 jika terjadi bahaya. Dan akhirnya Elliot pun membuat keinginan pertamanya, yaitu menjadi kaya, berkuasa, dan menikah dengan Allison. Dia kemudian bangun di tempat tidur di sebelah Allison dan merasa sangat bahagia. Dia turun dan menyadari bahwa dia bisa berbicara bahasa Spanyol juga. Dia sangat senang tentang ini. Dia pergi untuk memeriksa kuda jantannya dan sangat gembira dengan betapa indahnya hidup ini. Saat itu, dia melihat Allison dengan guru bahasa
bahasa Inggrisnya yang bernama Raul. Mereka agak terlalu dekat satu sama lain. Secara fisik, Elliot pun langsung merobek kumisnya karena marah. Bawahannya pun memberitahu Elliot bahwa perselingkuhan itu sudah berlangsung cukup lama. Jadi Elliot pun langsung marah pada Allison. Namun Allison balik marah padanya dan mengatakan bahwa Allison membencinya karena Elliot adalah orang yang aneh. Allison yang muak pun mulai melemparkan barang-barang ke arah Elliot. Tiba-tiba anak buahnya pun memanggil Elliot dan mengatakan bahwa ada masalah di pabrik. Saat keluar dia kaget ternyata dia memiliki pasukan militer pribadi untuk dirinya sendiri. Dan di pabrik dia melihat produknya dan menyadari bahwa dia adalah gembong narkoboy di Kolombia. Saat itu Raul datang dan mengambil alih segalanya. Bahkan anak buahnya pun ikut berkhianat. Mereka semua mencoba membunuh Elliot dan dia pun akhirnya melarikan diri dengan helikopter. Saat mencari alat iblisnya itu, Elliot malah menjatuhkannya. Jadi dia melompat dan memencet 666 di udara. Tiba-tiba dia mendarat di Amerika dan si iblis sudah ada di sana sedang cosplay jadi polwan. Walalala. Si iblis menunjukkan bahwa itu adalah kesalahan Elliot sendiri. Nggak sekalian minta Allison untuk membalas cintanya. Namun dikarenakan mereka nggak tahu tipe pria yang diinginkan Allison, jadi si iblis menawarkan untuk membawanya ke kamar Allison. Dan di kamar Allison, iblis membaca jurnal Allison, sementara Allison keluar dari kamar mandi. Karena sihir iblis, Allison nggak dapat melihat atau merasakan keduanya. Si iblis pun membaca bahwa Allison menyukai pria yang sensitif dan emosional. Jadi Elliot pun langsung ingin menjadi pria paling sensitif secara emosional dan agar Allison mencintainya. Tiba-tiba mereka berada di sebuah pantai. Matahari baru saja terbenam dan semuanya terlihat romantis. Elliot mengatakan dan melakukan banyak hal konyol seperti menangis saat matahari terbenam dan membuatkan Allison salad vegan. Tepat saat mereka akan saling adu bibir, iblis datang untuk mengganggu mereka. Elliot mulai menjadi emosional tentang semuanya, dari mulai lumba-lumba ke rambut Allison hingga matahari terbenam lagi. Allison pun mencoba untuk mengatakan sesuatu, tapi Elliot terus menyela dengan menangis. Di saat yang sama, 3 pria mendatangi mereka dan melemparkan pasir ke arah wajah Elliot. Elliot dengan takut-takut meminta mereka pergi. Dan lalu para pria itu mengundang Allison untuk minum bir di dalam mobil mereka. Allison dengan gembira pergi bersama mereka dan memberitahu Elliot bahwa dia terlalu sensitif dan itu malah membuatnya sangat menjengkelkan. Dia hanya menginginkan pria yang tangguh dan kuat. Jadi Allison sambil menangis menekan 666 lagi dan menangis lagi saat matahari tenggelam. Elliot pun marah pada iblis, namun si iblis malah balik marah, mengatakan gak ada yang menghargai usahanya. Elliot pun menghiburnya dan akhirnya mereka baikan. Lalu Elliot membuat keinginan berikutnya. Dia ingin jadi seorang atlet besar yang jantan dan profesional. Dia ingin menjadi pemain basket yang hebat. Dan tiba-tiba dia sudah berada di lapangan basket dan menang pertandingan basket. Dia punya badan yang tinggi, berotot, dan juga baik. Bahkan si iblis pun ada di sana cosplay jadi cheerleaders. Waduh. Saat dia memberikan wawancara, dia berbicara dengan kata-kata sederhana dan tidak mengerti sebagian besar apa yang dikatakan si pewawancara kepadanya, dan mengungkapkan bahwa dia sebenarnya itu orang yang bego. Kemudian di ruang ganti, Allison mendatanginya untuk meminta wawancara eksklusif. Jelas bahwa Allison sangat menyukainya dan mulai menggoda Elliot. Elliot pun mengundangnya ke tempatnya dan dia pun menerimanya. Saat dia membenarkan handuknya, mereka berdua nggak sengaja melihat pusaka Elliot yang ternyata sangatlah kecil. Hal itu pun langsung membuat Elliot malu, dan Allison dengan cepat membuat alasan untuk pergi ke satu tempat dan pergi meninggalkan Elliot. Elliot pun dengan marah mengeluarkan alatnya dan kembali mencet 666. Dia tiba di rumah sakit di mana si iblis sedang cosplay jadi apoteker. Dia meminta untuk menjadi cerdas, tampan, dan dicintai oleh semua orang. Tiba-tiba dia sudah berada di pesta orang-orang elit. Di sana semua orang menghargai kedalaman dan kecanggihan novel-novelnya. Allison pun mendatanginya dan terkesan dengan buku-bukunya. Mereka pun bersenang-senang berbicara satu sama lain. Dia kemudian membawanya ke kamar tidurnya. Namun yang mengejutkan, ternyata Elliot punya suami yang sedang menunggunya di kamar. Dia kaget dan gak bisa menerima fakta ini dan mencoba memakan bibir Allison untuk membuktikan bahwa itu hal yang salah. Namun dia tidak mendapat sinyal-sinyal kehidupan dari
dari pusakanya. Walalala. Elliot pun menyadari bahwa si iblis mempermainkannya lagi. Jadi dia menekan 666 lagi. Dan kali ini dia ingin melakukan sesuatu untuk semua orang. Dia meminta untuk menjadi presiden Amerika Serikat. Dan si iblis pun memenuhi keinginannya dan menjadikannya Abraham Lincoln. Tepat pada tanggal pembunuhannya, dia mencoba untuk pergi, tetapi rombongannya tidak mengizinkannya. Dan saat Elliot akan dibunuh, dia menekan 666 lagi. Dia kembali ke perusahaannya, di mana iblis muncul di layar komputernya. Si iblis pun mengatakan bahwa Elliot hanya memiliki satu permintaan tersisa sekarang, karena permintaan pertamanya untuk Big Mac kemarin dihitung juga. Elliot pun frustasi dengan kelakuan si iblis dan pergi ke gereja. Di sana Elliot memberitahu seorang pendeta bahwa dia perlu berbicara dengan Tuhan. Jadi si pendeta menawarkan untuk mendengarkan keluh kesahnya. Elliot pun akhirnya menceritakan semua yang telah terjadi. Namun si pendeta malah memanggil polisi dan menangkap Elliot. Di kantor polisi, dia mencoba meyakinkan mereka tentang apa yang terjadi, tetapi mereka jelas nggak mempercayainya. Elliot akhirnya dipenjara dan si iblis lah yang membawanya ke sana saat cosplay jadi polisi. Sebelum memasukkannya ke dalam sel, dia mengatakan bahwa dia harus menggunakan keinginan terakhirnya untuk keluar dari penjara. Di sana, dia satu sel dengan seorang tahanan, dan ketika Elliot curhat dan mengatakan bahwa dia menjual jiwanya kepada iblis, pria itu hanya tersenyum dan berkata bahwa jiwa setiap orang adalah milik Tuhan. Iblis hanya mencoba untuk menjebaknya. Dia akan membuat kesalahan, tetapi dia harus membuka pikiran dan hatinya, dan Tuhan akan menerimanya. Dia pun memberikan senyum misterius saat mengatakan itu. Saat Elliot bertanya siapa dia, pria itu hanya menjawab bahwa dia hanyalah teman yang baik. Elliot pun menghabiskan sepanjang malam berpikir dalam-dalam. Saat dia keluar keesokan paginya, dia pergi ke klub iblis. Semua orang di sana sudah menjadi tua, namun mereka masih berpesta. Dia pergi ke kantor iblis dan mengatakan bahwa dia tidak akan menggunakan permintaan terakhirnya. Iblis pun mengatakan bahwa dia memiliki batas waktu sesuai dengan kontrak. Tapi Elliot tetap tegas, ia nggak ingin menerima semuanya hanya dengan sebuah keinginan. Dia telah belajar untuk menghargai perjalanan untuk sampai ke sebuah tujuan. Si iblis pun langsung jadi marah dan langsung mengungkap bentuk aslinya dan tetap menuntut Elliot untuk membuat permintaan atau dia akan membunuhnya. Jadi Elliot pun berharap agar Allison memiliki kehidupan yang bahagia. Si iblis pun bete dan akhirnya menjatuhkan Elliot. Elliot terbangun di sebuah gedung. Iblis memberitahu dia bahwa jiwanya aman bersamanya karena satu keinginan yang benar-benar tanpa pamrih dan baik hati benar-benar akan membatalkan kontraknya. Wow. Si Elliot gak mengetahui hal itu karena dia tidak membaca kontraknya dengan benar. Elliot pun bersorak dengan penuh semangat. Dia kemudian bertanya pada sang iblis mengapa dia begitu baik padanya. Si iblis pun memberitahunya bahwa surga dan neraka itu ada di bumi. Semuanya akan datang padanya. Dia mengatakan bahwa dia benar-benar menikmati waktunya bersama Elliot dan menyukainya. Elliot pun menjawab bahwa dia telah menjadi sahabat yang terbaik yang dia miliki. Dia kembali ke perusahaannya di mana dia akhirnya berbicara dengan Allison secara normal. Dia pun mengajaknya berkencan, namun Allison memiliki pacar dan menolaknya dengan lembut. Elliot juga sudah dewasa tentang hal itu, jadi dia menerima penolakan Allison dengan anggun. Di kantornya, rekan kerjanya pun mengolok-ngoloknya. Elliot langsung menantang gelut salah satu dari mereka, dan mereka pun jadi takut. Dan mulai sekarang, Elliot jadi orang yang disegani di kantornya. Ketika dia pulang, dia melihat bahwa dia memiliki tetangga baru, dan terlihat seperti Allison. Namanya adalah Nicole. Elliot pun membantu Nicole pindahan, dan akhirnya mereka berkencan. Saat mereka menikmati waktu bersama, terlihat sang iblis dan mungkin aja sang malaikat sedang bermain catur. Si iblis curang dan filmnya pun tamat. Wah, keren loh film ini. Jadi meskipun film ini adalah film lama, tapi nggak kalah seru gitu. Film-film jadul memang punya daya tarik tersendiri buat gue. Dan sebenarnya film ini tuh menggambarkan memang kadang hidup itu nggak mudah. Dan yang mudah nggak bertahan lama. Yang instan cepet hilang. Semua itu sebenarnya ada prosesnya gitu. Dan harusnya diperjuangkan. Dan keajaiban kalian sendiri yang membuatnya atas izin Tuhan. Wede, ngomong apa sih Mon? Ya udah deh, mungkin segitu dulu dari Emon. Emon undur-undur, see you next time dan dadah.